Selamat siang teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kuasa hukum Sakatatal Edwin Partogi Pasaribu membeberkan alasannya kenapa chat ekstraksi dari handphone Vina baru diungkap oleh dirinya. Edwin mengatakan bukti chat ini sempat luput dari perhatiannya. Dirinya mengaku terketuk setelah mendengar pernyataan ahli psikolog forensik yaitu Reza Indragiri Amril saat persidangan PK Sakatatal. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Sebenarnya dokumen ekstraksi itu sudah ada di saya, ya. Tetapi luput dari perhatian saya karena saya lebih berfokus kepada putusan, dokumen putusan. Jadi saya membaca semua putusan perkara ini. Putusan 16 untuk Sakatatal, putusan 3 untuk Rivaldi dan kawan-kawan, putusan 4 untuk Hadi dan kawan-kawan, gitu loh. Saya baca semua putusan itu, dan di dalam tiga perkara tersebut sama sekali tidak ada bukti, baik keterangan ahli maupun bukti surat terkait dengan percakapan handphone, gitu loh. Jadi karena tidak ada bukti terkait itu, saya jadi mengabaikan saja keterangan data yang ada itu, ya, data tentang ekstraksi itu. Ya, misalnya yang menjadi hal yang seragam dari tiga putusan itu, Bang Theo, adalah bahwa perencanaan itu ada pada Dani. Mengirim SMS kepada Sudirman, terus diteruskan kepada Sakatatal. Isi SMS itu adalah untuk menyerang Eki, ya. SMS itu tanggal 17 Agustus 2016, 10 hari sebelum peristiwa, gitu. Tetapi tidak ada itunya, Bang Theo, nggak ada bukti dilampirkan. Jadi bukti dilampirkan untuk memperkuat perencanaan itu oleh Dani, ya, itu nggak pernah ada dalam 13 perkara tersebut, gitu. Sehingga itulah kenapa saya sebelumnya tidak tertarik dengan bukti ekstraksi itu, gitu. Sampai kemudian ketika Mega dan Widi bersaksi sidang PK Sakatatal menyampaikan bahwa mereka masih sempat berkomunikasi dengan handphone, ya. Pada waktu itu masih BlackBerry, BlackBerry SMS, ya. Itu Widi menjelaskan bahwa pada pukul 22 lewat dia masih berkomunikasi dengan Vina. Bahkan Vina mengajak Widi untuk keluar, kan, itu jalan keluar. Dan Widinya nggak mau karena takut dimarahin pacarnya. Nah, ditambah saya terstimulus oleh pernyataan Reza Indragiri. Reza Indragiri bilang bahwa kunci perkara ini ada pada data handphone dari para korban dan terduga pelaku, lah, ya kan. Nah, karena itu kemudian saya teringat bahwa saya punya barang itu. Gitu. Saya punya barang itu, kemudian mulailah saya buka, saya baca. Hal yang paling buat saya pertama kali adalah ketika nanti kalau Bang Theo tampilkan, ya, itu di nomor 58 dari kolom tersebut. Di nomor 58 dari kolom tersebut ada pesan, ya, pesan teks yang di situ jelas tertulis Widi, pesan teksnya, gitu. Isun sudah di rumah Widi. Nah, artinya Widi yang mengaku di persidangan sebagai sahabatnya Vina ternyata benar, karena di pesan teksnya itu ada nama Widi, gitu. Ya, jadi keterangan Widi ini tidak berdiri sendiri, ya.
Saya telusuri di bagian atas dari keterangan tersebut di tanggal yang sama, tanggal 27 Agustus 2016. Nanti kalau bisa ditampilkan oleh Mas Theo itu di nomor 55. Ya. Di nomor 55 itu ada kalimat yang sama persis yang disampaikan oleh Widi dan Mega ketika bersaksi di sidang PK Sakatatal. Bukan, intinya begini, bahwa di pukul 15 lewat 14 lewat 10 detik waktu UTC, ya, itu Vina mengirimkan pesan teks kepada Widi, ngajak Widi keluar. Nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mega dan Widi ketika di persidangan, gitu. Nah, itulah kemudian kata saya ini valid, keterangan Widi dan Mega ini valid, otentik, dan sangat kuat sekali, ya, karena bukan hanya keterangan berdasarkan ingatan, tapi didukung oleh bukti saintifik, gitu. Jadi bukti saintifik ini scientific evidence ini mengalahkan, kekuatannya itu mengalahkan bukti-bukti lainnya, gitu loh, ya. Dia kalau sebagai bukti, dia bukti yang seterang matahari, gitu loh, ya, bukti seterang matahari. Nah, artinya jadi ini kan berbeda ya dengan kronologi yang BAP. Beda jauh, karena ini Bang Theo, kalau berdasarkan putusan dari 3 perkara tersebut, itu semuanya menjelaskan peristiwa kekerasan itu sudah dimulai sejak pukul 21.15. Nah, jadi kalau kita pakai pendekatan waktu yang tadi saya bilang, ya, saya belum lupa menjelaskan. Waktunya tadi kan UTC-nya jam 15 lewat 14 menit lewat 10 detik. UTC itu adalah waktu global. Waktu global yang kalau dikonversi ke waktu Indonesia bagian barat itu ditambah 7 jam. Jadi kalau 15 ditambah 7 itu temunya adalah 22. Nah, 7 jam ya, tambah 7 jam ya 22. Jadi waktu yang persis dengan waktu di mana Widi menyampaikan kesaksian, dia menerima pesan dari Vina, gitu. Jadi pukul 22 lewat 14 10 detik WIB. Nah, tadi kita kembali lagi yang dari Mas Theo sampai tanyain apa yang terakhir ya? BAP. Oh, BAP. Berbeda, ya. Oke, berbeda BAP. Jadi dalam putusan 3 perkara ini, Mas Theo, itu menyatakan bahwa peristiwa sudah terjadi atau dimulai sejak pukul 21.15. 21.15 itu motor Eki yang membonceng Vina di Uber oleh motor lainnya, ya kan, sampai kemudian dipukul di flyover Talun pakai kayu, kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom, dianiaya, dibunuh, si Eki diperkosa Vinanya, dibawa lagi ke flyover Talun, diletakkan seolah kecelakaan, gitu loh. Rangkaian peristiwa kekerasannya berlangsung sejak 21.15, sejak pukul 21.15. Sementara pukul 22 lewat 14 Vina masih hidup. Nah, begitu.